Baik, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita pertemuan selanjutnya ialah pengenalan bahasa pemrograman. Ya. Nah, di dalam pengenalan bahasa pemrograman ada itu namanya komputer, ya. Sebuah mesin yang melaksanakan berbagai macam tugas berdasarkan perintah khusus, ya. Dua komponen utamanya adalah hardware, bagian komputer yang dapat diukur, terdiri atas bagian elektronik dan mekanik. Kedua, software, bagian komputer yang tidak dapat diukur, terdiri dari data dan program komputer. Ya, komponen dasar pada komputer hardware CPU yaitu Central Processing Unit. Prosesor merupakan otak pada komputer. Selanjutnya yang melakukan komputasi dasar dalam sistem. Contoh Pentium, Athlon, dan Spark, ya. Itu jenis-jenis prosesor. Oke, memori. Tempat di mana dapat ditemukannya data dan perintah yang dibutuhkan oleh CPU untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. Dua tipe, yaitu memori utama atau main memory, memori sekunder atau secondary memory, ya. Nah, memori utama itu digunakan untuk mengendalikan program dan data, di mana prosesor secara aktif bekerja. Tidak digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, ya. Biasanya disebut dengan RAM atau Random Access Memory, ya. Diperlukan sebagai volatile storage, yang artinya ketika komputer dimatikan, semua informasi yang berada pada memori utama akan terhapus. Oke. Selanjutnya memori sekunder. Ya, memori sekunder digunakan untuk mengendalikan program dan data untuk penggunaan jangka panjang. Contoh dari memori sekunder adalah hard disk dan CD-ROM, ya. Selanjutnya diperlukan sebagai non-volatile storage, ya, non-volatile storage. Perbandingan antara memori utama dan memori sekunder. Oke? Ini perbandingannya bisa kita lihat, ya. Perbandingannya, ya. Jadi kalau main memory itu fast, ya. Kalau secondary itu slow. Itu dalam bagian speednya, ya. Kalau bagian price-nya, main memory itu expensive. Kalau secondary itu shift, ya. Kalau di bagian capacity, ya, di main memory itu low. Kalau di secondary itu high, ya. Kalau volatile, di main memory itu yes atau berjangka, ini ya, berjangka pendek, ya, jangkanya, dan di sini jangka panjang. Oke, ya. Selanjutnya input output device, ya, digunakan supaya sistem komputer dapat berinteraksi dengan dunia luar dengan cara memindahkan data ke dalam dan keluar sistem. Contoh input device yaitu keyboard, mouse, dan mikrofon. Output device-nya adalah monitor, printer, dan speaker, ya. Oke, masih dalam software. Software suatu program yang digunakan oleh komputer untuk melakukan suatu fungsi, ya. Disimpan pada beberapa piranti keras atau hardware seperti hard disk, tetapi software sendiri bersifat tidak dapat diukur, ya. Data yang komputer gunakan dapat berupa apapun yang program perlukan, ya. Programnya adalah tindakan seperti instruksi untuk
prosesor. Oke, beberapa tipe program komputer, ya ini dia, yaitu program sistem, program aplikasi, dan compiler, ya. Oke, program sistem adalah program yang diperlukan untuk menyimpan semua sistem hardware dan software yang berjalan secara bersamaan. Contoh, sistem operasi Linux, Windows, Unix, Solaris, dan Mac OS. Ya, itu dia. Program aplikasi yang digunakan user untuk menyelesaikan tugas mereka ialah word processor, game program, dan spreadsheet. Ya, itu dia. Oke, compiler. Compiler itu menerjemahkan program komputer ke dalam bahasa mesin. Contoh bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer, ya. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman suatu teknik komunikasi yang distandarisasi untuk menyatakan instruksi pada komputer. Seperti bahasa manusia, masing-masing bahasa memiliki sintaks dan tata bahasa sendiri. Terdapat perbedaan tipe dari bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat suatu program. Tetapi hal itu tergantung pada bahasa yang Anda gunakan. Instruksi-instruksi ini diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer, ya. Adalah alat untuk membuat program. Ini dia. Aplikasinya Java, bahasa C, dan bahasa pemrograman C++, Pascal, Basic, PHP, ASP, JHP, dan lain-lain. Ya, itu dia. Perbedaannya cara memberikan instruksinya. Jadi, semua program aplikasi bahasa pemrograman ini, perbedaannya adalah cara memberikan instruksi ataupun sintaksnya. Ya, persamaannya adalah bertujuan menghasilkan output yang sama, ya. Apapun instruksinya, ya, tujuan program itu sama. Oke. Selanjutnya contoh bahasa pemrograman. Bahasa mesin itu assembler, ya. Bahasa tingkat tinggi menggunakan compiler sebagai penterjemah, yaitu Fortran, Lisp, COBOL, RVG, dan sebagainya. Ini menggunakan interpreter sebagai penterjemah Basic, Pascal, bahasa C, dan sebagainya. Bahasa generasi keempat, yaitu Informix, Oracle, dan sebagainya. Paradigma program, ya, masuk kita ke paradigma program. Pemrograman prosedural atau terstruktur berdasarkan urutan sekuensial, ya. Terstruktur ini harus dia terstruktur, tidak bisa sembarangan pengetikan dalam program. Program adalah suatu rangkaian prosedur untuk memanipulasi data. Prosedur merupakan kumpulan instruksi yang dikerjakan secara berurut, ya, tidak harus berurut. Oke? Harus mengingat prosedur mana yang sudah dipanggil dan apa yang sudah diubah. Program dapat dibagi-bagi menjadi prosedur dan fungsi. Contohnya itu adalah pemrograman Pascal dan Clipper. Oke, selanjutnya pemrograman fungsional, ya. Berdasarkan teori fungsi matematika, fungsi merupakan dasar utama program. Contoh, Lisp, ML atau Meta Language, Lambda Calculus, ya. Jadi ini harus berdasarkan perhitungan-perhitungan, ya. Ini di bidang perhitungan pemrogramannya. Oke. Lanjut, pemrograman modular. Pemrograman ini membentuk banyak modul. Modul merupakan kumpulan dari prosedur dan fungsi yang berdiri sendiri.
Sebuah program dapat merupakan kumpulan modul-modul. Contoh modula 2 atau ada, ya, itu nama pemrogramannya. Selanjutnya pemrograman berorientasi objek. Program berdasarkan versi objek di mana objek memiliki data, variabel, properti, dan metode, event, prosedur yang dapat dimanipulasi. Contoh programannya adalah Java, C++, dan objek Pascal. Oke. Selanjutnya pemrograman berorientasi fungsi. Pemrograman ini berfokus pada suatu fungsi tertentu saja, sangat tergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman ini. Contoh SQL, Structure Query Language, HTML, XML, dan lain-lain. Pemrograman deklaratif. Pemrograman ini mendeskripsikan suatu masalah dengan pernyataan daripada memecahkan masalah dengan implementasi algoritma. Contohnya prolog, ya. Oke, siklus hidup perangkat lunak atau software, yaitu ini siklusnya: rekrutmen, desain, implementasi, dan testing, ya. Dilihat dari struktur sistem komputer dan siklus di atas, algoritma pemrograman menempati posisi di bagian implementasi. Karena bagian implementasi merupakan bagian di mana pemrograman dilakukan proses coding atau pembuatan program. Oke? Nah, jadi software atau perangkat lunak itu terletak pada implementasinya, ya. Di situ proses pembuatan coding atau pembuatan program. Nah, sampai di situ dulu anak-anak, ya. Sering mengulang-ulang video ini sampai kalian mahir. Oke, terima kasih. Salam pemenang.